keluarga saya. Oh, itu keluarga saya. Oh, ini orang hebat, mbah-mbah saya. Nah, nasab itu juga menipu. Jadi jangan takabur karena karena nasab. Yang ketiga, yaitu al-jah. Orang punya kedudukan. Misalkan tertinggi di perusahaan, tertinggi di kementerian, tertinggi di pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, tertinggi di organisasi, siapapun orangnya, itu biasanya juga merasa sombong. Ada anggota datang merasa tidak, oh nggak ada. Ya tahu anggota itu sebetulnya ingin ketemu, ingin silaturahmi saja, bukan minta bantuan. Tapi sudah mengatakan, oh saya siapa? Itu kan hanya pengurus cabang. WA nggak di jawab misalnya. Itu bagian dari kesombong lah. Aku itu sopo ya, kowe itu sopo. Itu bagian. Jadi ayo kita belajar untuk menghargai siapapun orang. Bukan lihat kedudukan. Inna akramatum indallahi atqakum. Sejumlah bagi Allah bukan jabatanmu, bukan jahmu itu. Dan ini orang banyak yang tidak siap untuk menjadi orang biasa. Jadi orang itu maunya menjabat terus, berkedudukan terus. Dari ini ke ini ke itu dengan segala cara. Itu di dalam ilmu disebutkan orang seperti ini adalah orang yang harus mengendarai singa di dalam kehidupannya. Karena dia bisa naik itu karena dengan cara yang tidak pada tempatnya. Karena itu dia harus di atas terus. Soalnya kalau dia lepas dan dia turun, bisa jadi sang singa menerkamnya. Nah, ini yang menurut saya semua kekuasaan, semua kedudukan itu dari Allah. Jadi nggak usah sibuk, nggak usah takut untuk menjadi orang biasa. Di hadapan Allah tidak akan lihat kita itu siapa. Kita itu yang penting amal kita yang ikhlas itu, yang benar, dan kita itu tumakninah, minimal syariat kan, belum lagi yang tadi saya sebutkan yang muraqabah, musyahadah, mukasyafah, muraqabah. Oke. Jadi yang ketiga jahun itu juga sangat keji di dalam menggiring orang itu kibrun atau takabur. Dan yang kelima itu al-malun, harta. Merasa kaya, merasa lebih, oh kita orang kaya, dia orang nggak punya, tidak menghargai orang nggak punya, bertamu tidak diterima, misalkan kunci ditutup, alasannya macam-macam. Nah, ini masya Allah loh ya, ini kibrun loh ya. Nah, padahal kita itu diminta untuk menghargai sesama umat Islam. Singkat-singkat. Dan yang keenam adalah al-quwah, the influencer. Ini kalau sekarang lagi ramai itu influencer. Jadi orang yang kuat baik dalam arti kedudukan maupun pengaruh, itu juga adalah wujud dari penyakit hati yang disebut kibur. Jadi biasanya kalau orang itu merasa kuat, punya pengaruh tinggi, karena di dalam ilmu politik itu political is influence. Jadi politik itu adalah influence. Jadi orang yang punya pengaruh itulah yang disebut dengan the power. Political and power is influence. Itu kalau kita dulu belajar ilmu politik. Jadi kalau orang itu punya pengaruh, bisa mempengaruhi, dia itu biasanya agak cenderung untuk kibur. Nah, yang ketiga, yang keenam tadi, yang ketujuh itu adalah kasratul atba'i. Jadi orang yang punya banyak pengikut, ini hati-hati ya, yang main di follower ya, yang jadi yang followernya banyak, yang baik di Twitter maupun yang di IG, di Facebook. Kalau followernya banyak, pengikutnya banyak, ya ini agak bahaya loh ya.
Jadi kalau mau menjawab ya dijawab, kalau enggak ya minta maaf. Misalkan ada kolom komentar. Jadi 7 inilah sahabat-sahabat yang saya cintai, para salikin, yang harus dihindari. Karena kibrun itu adalah pangkal dari salah satu seluruh maksiatul qalbi yang ada di dalam diri kita. Padahal orang yang masih kibrun itu adalah wujud dari dia mendenial adanya Allah. Sing kei nyawa kowe aku, kira-kira gitu kata Allah. Lalu yang menjalankan kamu semua itu saya kok, kata Allah. Dan yang memberikan martabat, kedudukan dan semua itu yang 7 tadi itu saya, bukan Anda. Ya, bukan diri kita. Kok gitu Anda masih kibur? Nah, dengan demikian orang itu sangat tentukan, semakin suci hatinya dari kibrun, maka dia akan semakin besar amalnya yang nanti akan kita ambil, kita terima oleh Allah di yaumul akhir. Tapi semakin kibrun, semakin kita itu mempunyai penyakit hati itu, semakin mendenial Allah, maka dia semakin zong nantinya itu yang akan kita peroleh, nggak ada apa-apanya. Jadi orang kibrun itu juga disebut dengan kibrun robbaniyah. Jadi maksiatul robbaniyah. Jadi maksiat ketuhanan, seakan kita jadi Tuhan, takabur, itu adalah sangat berat. Dia lebih bahaya dari maksiatul jawari, dari anggota badan tubuh. Dan itu jawari itu kadang-kadang kan maksiatul hawaniyah, bahamiyah. Jadi biasanya dia itu seperti binatang yang lain. Jadi yang pendek, para sahabat sekalian yang saya hormati, saya mengajak pada kita itu untuk betul-betul menghindari kibrun dan takabur. Saya lanjutkan. Wa in kana indahu syai'un minal fadhailil wal mahisini fadzalika min fadlillah wa sun'ihi. Wa in kana indahu, apabila dia memiliki sesuatu keutamaan fadhail wal mahasis dan keindahan, ya, fadzalika min fadlillah, maka sesungguhnya itu adalah anugerahnya dari Allah. Coba saya tanya pada diri sendiri, perjalanan hidup kita seperti ini, ya, dari SD, madrasah lah, itu sampai akhirnya seumur kita, ya, saya tidak tahu umur kita berapa, banyak yang lebih muda dari saya dan banyak yang lebih tua dari saya. Kita mendapatkan ABCD yang tidak terhitung itu karena siapa? Karena kita atau karena Allah? Sesungguhnya itu adalah min fadlillah wa sun'ihi. Itu semua dari pemberian anugerah dari Allah SWT. Laisa lahu fihi qudratun. Ya, tidak memiliki kemampuan manusia itu. La haula wala quwata illa billah. Bagi orang yang sudah minimal tarekah, apalagi kalau sudah hakikat. Hakikat itu muraqabahnya itu la af'alun illa billah. Tidak ada yang menjalankan kita itu karena Allah. La rozakun, tidak ada yang memberi rezeki ini karena Allah. Ya. Kemudian la syafi', yang tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan, ya. La mafahim, yang tidak ada orang memberi kepemahaman sehingga saya bisa membaca kitab ini, misalkan, itu selain Allah. Itu biasanya kalau sudah orang murqabah. Itu sekali lagi kan itu murqabah ada 6 tingkatan kan, mulai af'al, sifat, ma'yah, kemudian somat, zat, akhadiyah, zat dan zat, akhadiyah, somat dan zat.
itu 6 tingkatan dalam orang muraqabah kalau kita lagi berthariqah itu. Jadi disebutkan ini laisa lahu fi qudratun. Anda itu bukan siapa-siapa. Jadi ini bukan karena diri sendiri. Jadi itu bukan karena teman, tetapi karena kudrahnya Allah. Wala fi makhlisati khalun wal quwatun, dan manusia itu sesungguhnya tidak mempunyai daya upaya dan tidak dapat mendapatkan. Ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, para salikin rahimahullah, berat orang takabur. Karena itu banyaklah beristighfar. Ketika kita sadar, istighfar, ya. Dan kita harus tetap tobat. Karena itu sebaiknya setiap malam, setiap hari juga kita harus bertobat. Oke. Saya lanjutkan. Awala yakhsha idza takabbara Allah ibadillah bima atahullah min fadli ayaslubahu ma'atahu bisu'in adabihi wa munaza'ati li rabbihi fi wasafwi. Awala yakhsha antakabur, wahai kita semua para murid, para salikin, awala yakhsha, kamu apa enggak takut sih? Apakah kita enggak takut idza takabbar Allah, dan kita itu takabur ala semua perilakunya kita itu ibadallah, kita menyombongkan diri padahal kita itu adalah hambanya Allah. Kita itu hamba, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kok sombong di hadapan penciptanya? Kita itu eselon terendah, kok sombong di hadapan top leader? Kita itu lemah, papa, tidak apa-apanya. Kok sombong di hadapan orang-orang yang mengambil keputusan kebijakan? Dan pengambil kebijakan itu adalah di dalam hidup yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu, dan Allah atallah min fadlih, dan Allah lah yang memberikan fadilah, anugerah kamu. Ya, ayalasbuhu ma'atahu bisu'in, kemudian kamu mempunyai adab bisu'in adabi, dan adab itu jelek di hadapan Allah. Sholat ya benar, puasa masih di fisiknya, pikirnya masih di mulut, dia tidak mempunyai adab. Padahal di dalam ilmu syariat, ilmu thariqah itu setiap orang berzikir, tata caranya itu selalu ada adab dan pasrahnya, yang kita itu memasrahkan, menurunkan derajat kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, wa munaza'ati li rabbihi fi wasfihi, karena itulah apakah kamu itu akan menyaingi sifat Allah itu. Allah kok disaingi? Dibikin corona saja sedunia itu bingungnya bukan main kok. Kok agungkan ilmu pengetahuan? Pengetahuan Allah itu qalilun, pengetahuan manusia itu qalilun. Hanya satu tetes dari air laut, kemudian itu kita mau sombongkan. Ya, jika kita mau menyaingi Allah, ya disebutkan di sini li'annal kibra min sifatillah al-jabarul mutakabbir. Karena yang namanya kibr, yang maha agung, maha hebat, maha kuasa, maha sempurna, maha segalanya itu min sifatillah. Yaitu itu sifatnya Allah. Jubahnya jangan kita pakai, ya. Dan itu menunjukkan kita itu adalah mendenial Allah, seakan-akan Allah tidak ada. Padahal Allah yang menentukan, dan disebut Allah itu apa? Al-Jabarun Al-Mutakabbirun. Allah itu maha Jabar, yang maha perkasa, maha kuat, maha segalanya, tidak bisa ditandingi. Al-Mutakabbir, Allah itu adalah yang mempunyai hak untuk sombong. Karena itu Allah maha tinggi, maha besar, maha sombong. Nah, ini adalah salah satu sifat yang tidak boleh kita ikutin. Yang kita ikutin sifat Allah seperti itu. Jadi para salikin rahimahullah, inti dari
babul maksiatul qalbi. Yang pertama ini adalah kita harus menjaga agar kita itu jangan kibr dan jangan ditunjukkan, yaitu takabur dari perilaku sehari-hari. Saya lanjutkan. Wa amarya'u fayudullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillah wa ikhlali li'annahu yatasana'u wa yatazayyanu lil makhlukina wala yafna'i bil imillah Allahu Rabbil Alamin. Ini sekarang menginjak pada riya. Jadi wa amarya, maka sesungguhnya riya, ya riya itu suka memamerkan diri. Fayatulu ala khuluwi qalbil mura'i. Fayatulu itu menunjukkan orang yang riya itu adalah ditunjukkan kosongnya hati, ya, atas adomatin, atas Allah yang Maha Besar, wa izladihi, ya, dan kebesarannya itu. Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluk. Karena ia berbuat dan berhias amalannya itu untuk makhluk. Ya. Wala yanfa'u wa yakna'u, seakan-akan dia merasa cukup. Dan Allah bi'ilmi, seakan-akan Allah tidak mengetahui. Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah yang merajai, Robnya, Tuhannya, seru sekalian Allah. Jadi ini mirip. Kalau tadi itu adalah seakan-akan Allah itu tidak ada, dan itu adalah orang-orang yang kibrun itu dianggap orang yang bodoh, ya, orang sangat dungu, menceritakan diri di hadapan pemiliknya, itu kan aneh, ya. Kemudian yang kedua, sedangkan riya itu menunjukkan bahwa orang itu adalah kosong hatinya, ya, seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah itu yang maha agung dan maha sempurna, dan dia seakan-akan Allah itu tidak cukup terhadap memenuhi kebutuhannya, dan ilmu Allah itu tidak ada. Jadi inti orang riya, para sahabat sekalian, para salikin yang saya hormati, inti orang riya itu adalah mencari perhatian orang lain, ya, kepada makhluk melalui ibadah. Itu adalah riya. Jadi, mengapa kita harus menunjukkan amal kita? Mengapa kita harus sholat di hadapan orang? Kalau orang banyak, kita sholatnya panjang. Tapi kalau di rumah aja ceplak lamcing. Itu berarti Anda ingin dilihat orang lain di dalam beribadah. Jadi kunci ibadah itu, kunci riya itu adalah, ya, mencari perhatian. Insight meaningnya itu biar orang itu memperhatikan, membantu, ya, mendorong. Ya, kalau orang itu minta pertolongan gampang kepada orang yang diriain itu, ya, dalam hal ibadah. Nah, dengan demikian itu menunjukkan dia mendenial Allah juga, tapi dalam hal ma'unahnya, dalam pertolongan. Kalau tadi itu semakan-makan dia sang khalik, kalau di sini itu seakan-akan Allah itu tidak bisa membantu kita. Itu di dalam hal pengertian riya. Ya. Riya itu mempunyai 3 komponen. Satu itu mura'i, ibadah apa yang ditunjukkan oleh kita semua.
kepada orang lain, muroin itu barangnya, amalnya, apa yang kita amalkan itu. Yang kedua itu adalah muro'abihi, jadi yang diriakannya itu, ya. Maaf, saya ulang, muro'a itu orang riaknya. Kalau muro'abihi itu adalah apa yang kita riakkan. Dan yang ketiga adalah muro'a ilahi, kepada siapa kita itu tunjukkan tentang riak kita. Jadi begini, sahabat sekalian, para salikin rahimahullah. Kalau orang, contohnya kita sedekah. Kita ke sedekah, kita, misalkan dalam satu perhelatan, biar kita diketahui oleh publik kita itu adalah orang yang dermawan, kemudian kita bersedekah, ya. Ketika sedekah, nah, di situ kita sebutkan muro'abihi, ya. Apa sedekahkan itu nanti para panitia yang hormat, ketika acara dimulai, tolong umumkan ya, yang menyumbang musola itu, yang menyumbang jalan itu, yang mendatangkan listrik di situ di daerah sini, Pak itu ya, saya ya. Itu namanya muro'abihi. Ya. Muro'a ilahi adalah kepada khalayak itu, dan dia pamrih. Ya, biar nanti orang itu hormat. Kalau ada pilihan X, saya terpilih. Ini bagian dari kesatuan antara muro'a, muro'abihi, dan muro'a ilaihi. Jadi orangnya, aktornya, dan yang kedua itu af'alnya, dan yang kedua itu audiennya. Nah, itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan riya. Para salikin rahimakumullah, riya itu dibagi 3. Yang pertama adalah qoblar riya. Yang kedua adalah halir riya. Yang ketiga itu ba'dar riya. Yang qobla apa? Qobla itu begini. Sebelum melakukan, kita sebagai muro'a, seseorang sebagai muro'i itu, sebelum melakukan sesuatu itu sudah riya dulu. Dan ada niat. Nanti di forum itu saya akan membawa bingkisan, bisa cek, bisa bantuan fresh money, bisa janji akan membangun muro'ah. Itu sudah ada di forum, tapi saya menyerahkannya di forum loh ya. Jangan ke panitia di balik layar, nggak kelihatan. Itu sudah qobla. Dan begitu muro'abihi itu ada sesuatu yang bingkisan, menyerahkannya di audiensi itu. Misalkan ada resepsi apa, peringatan hari apa, kemudian menyerahkan di hadapannya, dicepret, apalagi masuk koran, udah itu lebih hebat lagi kan, sudah banyak orang yang mengetahui. Oke. Kemudian yang ketiga muro'a ilahi, kemudian jadi saya kembali lagi yang awal saja ya, yang awal saja artinya masih di hati, itu sudah qobla, itu sudah riya. Riya yang sudah diniatkan itu amalnya zom, tidak akan bermanfaat sama sekali, dan itu ditolak. Nah, yang kedua ya halin, jadi dalam situasi momen waktu saat dia riya. Nah, misalkan begini, misalkan kita lagi sholat, belum sholat sunat, katakan ya qobliyah, banyak orang yang tahu, tapi sunatnya sunat. Nah, dia takut ada riya. Kemudian dia lakukan,
Nah, di tengah sholatnya itu dia melakukan ada sholat sunat saya di qobliyah ba'diyah diketahui orang itu ya. Berarti saya itu ada dinilai saya itu memang ahli ibadah. Jadi bahwa sholat rawatib itu kita selalu qobliyah ba'diyah dan sebagainya. Nah, itu dalam tertentu ajaran tasawuf harus segera istighfar. Jadi halil riya itu adalah bagian dari bisa terjadi, dan karena itu Anda agar sholatnya diterima, riyaknya itu kemudian dinirkan, maka Anda harus segera istighfar. Nah, kalau Anda menikmati, ya, biasanya 2 rakaat, ditambah lagi sholat tahiyat al-masjid, ditambah lagi sholat lisyukrillah dan sebagainya, ditambah, ini sudah riya. Kalau sudah riya berarti Anda zom. Ya, jadi ketika tadi itu yang halil riya itu baru Anda harus segera istighfar. Kita semua harus istighfar. Tapi kalau menikmati dinilai orang bahwa kita itu ahli ibadah, ya maka itu berarti kita adalah riya, dan itu jam. Oke. Kemudian yang ketiga, ba'dur riya. Jadi riya yang dilakukan itu ba'dan mura'abihi wa mura'a ilaihi. Jadi setelah, katakan ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maaf kadang-kadang kita kan suka lepas ya, kontrol ya. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus kemudian terungkap dalam satu momen, sengaja atau tidak sengaja, ya godaan itu dulu yang bangun saya, yang bernyumbang semen 100-200 sak itu dulu saya di hadapan manusia. Padahal itu amalannya sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ini mura'ah, ini adalah riya. Tapi riya namanya ba'dal riya. Jadi kita riyanya itu setelah. Nah, apa yang terjadi kalau Anda seperti itu? Maka Anda istighfar. Harus istighfar sebanyak-banyaknya. Biar apa? Amal tadi itu mempunyai makna. Tapi kalau kita menikmati, itu adalah Anda sudah riya, bisa zom. Ada dua ulama, ya, Sufyan Tsauri mengatakan apapun alasannya kalau orang riya, walaupun itu ba'da, itu zom, hilang. Tapi bagi yang ulama yang lain mengatakan ya waktu kamu ibadah itu sudah ikhlas, ya dapat pahala. Tapi kamu riya itu dosa, karena itu istighfar. Nah, ini ada 2 pendapat. Kalau yang pertama itu zong, yang kedua itu adalah Anda dosa saja dan harus istighfar. Nah, pendek kata, para salikin rahimakumullah, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita jaga itu jangan sampai kita itu riya. Karena riya ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak ada artinya bagi amal kita. Saya lanjutkan. Wa man amila sholihati wa habba ayyarifahun nas bidzalika liyu'adzimuhu wa yastani'u ilahil ma'ruf fawa mura'in jahilin rohibin fid dunya. Jadi barang siapa yang beramal soleh dan ingin agar manusia mengetahuinya, ya, wa ahabba yarifun nas, ya, orang itu bisa senang kepada kita. Ini artinya Anda itu kan tidak ingin dicintai Allah, karena Allah nggak kelihatan. Anda itu biar dicintai manusia kan, biar diwahkan manusia kan, ya berarti Anda zam, karena menihilkan Allah, ya. Jadi intinya Anda mencari perhatian sesama manusia dalam hal beribadah, ya, itulah riya, ya. Tetapi wabidzalika liyu'adzimu wa yastami'u ilahil ma'ruf, agar orang itu bisa memuliakan, berbuat baik padamu, maka bahwa mura'in jahilin, maka orang yang menyandang kaum mura'in tadi, yaitu orang yang riya itu adalah perilaku yang jahilun, orang itu bodoh, dan rohibin fid dunya, orang itu hanya menginginkan dunia. Ya wes, belum kowe wis disembah orang kok, kowe sudah diagungkan orang kok, kamu sudah dihormati orang kok,
dan kamu sudah mendapat imbalan atas kamu nyumbang itu, inama amul biniyah. Niat kamu dihormati orang, ya sudah, di akhirat nggak dapat. Nah, yang terakhir, nah sekarang gini, apakah orang karena jabatan itu kemudian riya? Tidak. Jadi misalkan saya jadi tokoh ya, yang dimintai pendapat, kemudian menceritakan, memberikan nasihat, itu enggak riya. Karena jabatannya itu, karena tugasnya. Misalkan dalam hal pakaian, jenderal yang bintangnya 5 itu, kecuali kita yang bintang 9, nah itu dipakai sedang berdinas, memberi pengarahan, riya enggak? Dengan cara militer yang tegas, keras, ini bukan. Karena itu adalah bagian dari tugas. Dan itu adalah tidak dalam rangka ibadah mahdhah. Jadi sekali lagi, yang namanya riya itu adalah amalan yang berbasis ibadah, yang mencari perhatian makhluk selain Allah, dan dia menginginkan imbalan dari apa yang dia lakukan itu, maka itulah yang disebut dengan riya. Para saharin yang saya hormati, sahabat-sahabat yang semoga kita dirahmati Allah, itu yang saya sampaikan, yang kita ajikan dalam pagi hari ini di dalam adabul suluk lil murid, yaitu adab seorang murid, suluk orang yang suluk. Kita itu semua suluk ya, sedang mencari Allah, menuju Allah, dan kita itu dianggap muridnya Allah dalam arti umum. Dalam arti khusus, kita ini adalah sedang suluk, ikut suluk thariqah, dan yang kedua itu kita murid dan dibimbing oleh syekh, guru. Maka dengan demikian kita harus menghindari tadi. Hari ini kita bicara 2 dulu, yaitu tentang kibrun bariyat. Masih ada 1 lagi, yaitu tentang hasad, dengki. Kemudian implikasinya kayak apa. Demikian para salikin rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan apa yang saya sampaikan jika menyinggung perasaan, ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya. Dan apapun yang saya sampaikan, muka-muka refleksi dari kitab Adabul Suluk Murid yang mu'alifnya adalah Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad dari salah satu thariqah dari Yaman, Hadramaut, dan ini menjadi kitab rujukannya para orang yang ikut thariqah suluk dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur suwun, mohon maaf. Moga-moga kita selalu dibukakan pintu oleh Allah untuk mengikuti acara-acara seperti ini, dan ini menunjukkan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena itu kita harus selalu mengingatkan. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.